Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan anggota saya Nabila Yumna Nurfaiza dan Elza Konita Gifari akan menyampaikan materi yang berjudul Eksistensi Manusia dan Kebutuhan akan Pendidikan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang sempurna atau yang disebut dengan insan kamil. Demi mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sistem yang sudah terkonsep. Pendidikan Islam hendaknya menjadi suatu sistem pendidikan yang mampu menawarkan konsep dengan daya tawar yang sangat tinggi, yaitu pendidikan Islam mempunyai 3 tahap. Yang pertama, tahap tilawah atau membaca Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah, mensucikan jiwa. Dan yang terakhir, taklim Alkitab, mengajarkan kitab-kitab Allah. Hakikat manusia. Hakikat manusia di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manusia berkembang secara tidak terlepas dari pengaruh filsafat barat. Para ilmuwan barat memahami bahwa manusia, menurut worldview, mereka yang menggunakan rasio dan pengamatan sebagai sumber penting argumen keilmuannya. Yang kedua, bahwa hakikat manusia itu terletak pada aspek kontrak sosial, karena manusia menyusun dan menyetujui semacam kontrak sosial yang mengatakan bahwa setiap manusia harus menghargai dan menjaga pendapat dari orang lain. Nah, yang terakhir, manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas dan berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu manusia memiliki akal dan hikmah, serta memiliki tabiat atau tingkah laku yang baik. Manusia dan pendidikan Islam. 1. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek rohania dan jasmania. 2. Kewajiban untuk mengembangkan potensi atau fitrah yang dimiliki oleh manusia merupakan tanggung jawab manusia kepada Allah. Yang ketiga, manusia dalam kehidupan agar mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai pemegang amanah dalam kehidupan oleh Allah dituntut untuk memiliki sumber daya yang berkualitas. 4. Manusia yang berkualitas dalam konteks Islam adalah manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berbudi pekerti yang luhur. Yang kelima, manusia memiliki berbagai macam potensi kemampuan dasar yang telah dibawa semenjak lahir, seperti kemampuan untuk berpikir, berkreasi, beragama, dan beradaptasi. Yang terakhir, ilmu pendidikan Islam adalah kumpulan pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan yang dijadikan landasan dalam kependidikan. Selanjutnya adalah dimensi manusia dan kebutuhannya akan pendidikan. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pengertian individu. Pertama, Lisan mengartikan individu sebagai orang seorang, yang merupakan suatu keutuhan yang tidak bisa dibagi-bagi. Kedua, ada M. J. Langevet, yang mengartikan tidak terdapat individu yang identik di bumi, walaupun berasal dari satu. Tendensi perbedaan ini berkembang semenjak anak usia dini. Kemudian berkembang bahwa setiap anak mempunyai pilihan, kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda. Eksistensi tersebut bersifat potensial dan perlu dikembangkan melalui pendidikan, karena jika tidak, dapat mengalami kemunduran dalam pembentukan kepribadian dirinya sendiri. Yang kedua, ada dimensi kesosialan. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk yang sosial. Sokrates mengungkapkan bahwa manusia merupakan sun politikon atau hewan yang bermasyarakat. Dimensi kesosialan dalam manusia akan terlihat di dalam suatu pergaulan. Artinya, manusia hanya akan menjadi manusia seutuhnya apabila hanya berada di antara manusia yang lainnya. Sehingga akan ada dorongan untuk bergaul dan selalu ingin bertemu dengan sesamanya. Setiap bayi yang lahir memiliki potensi sosialitas, seperti yang diungkapkan oleh Langevet, yaitu pernyataan tersebut bisa didefinisikan bahwa setiap orang bisa saling berkomunikasi dengan satu sama lain
yang pada hakikatnya di dalamnya terdapat unsur saling memberi dan saling menerima. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Triyarkara mengungkapkan bahwa manusia susila adalah manusia yang mempunyai nilai, menghayati, dan mewujudkannya dalam suatu perbuatan. Nilai-nilai merupakan suatu yang harus dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, kemudian dijadikan pedoman hidup. Pendidikan kesusilaan artinya kesediaan dalam melakukan kewajiban di samping mendapat hak. Supaya manusia bisa melakukan apa yang semestinya harus dilakukan, maka harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai. Selanjutnya diikuti dengan kesanggupan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Nomor 4 yaitu dimensi keberagaman. Sejak dahulu kala, nenek moyang manusia mempercayai adanya kekuatan supranatural yang dapat menguasai hidup alam semesta ini. Untuk bisa mendekatkan diri dan berkomunikasi menggunakan kekuatan supranatural tersebut, maka harus dilalui menggunakan ritual agama. Beragama adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Dengan beragama, manusia akan merasakan interaksi secara vertikal dengan penciptanya, sehingga manusia akan mengalami kemudahan dalam menjalankan kehidupannya. Setiap manusia yang lahir, mereka dikaruniai dengan naluri, yaitu dorongan-dorongan alami. Apabila seandainya manusia bisa hidup hanya menggunakan nalurinya, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan. Hanya melalui status hewani, itu bisa berubah menjadi status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, namun dalam pelaksanaannya mungkin bisa saja terjadi kesalahan dan melenceng dari tujuan utama pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas tentang keterkaitan antara fitrah manusia dengan kegiatan pendidikan Islam, dapatlah difahami bahwa fitrah manusia mempunyai keterikatan erat dengan kegiatan pendidikan Islam. Sebab kesempurnaan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru dapat difungsikan dengan baik dalam kehidupan lewat proses pendidikan Islam. Dan hanyalah pendidikan Islam yang mengajarkan aturan-aturan penggunaan fitrah manusia yang diberikan Allah secara tepat, guna dalam kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.